Wow, ternyata negeri kita ini kekayaannya bukan kaleng-kaleng loh. Negara itu bisa menghidupi rakyatnya tanpa rakyat harus bayar pajak. Lihat data ini nih, kita pasti akan tercengang. Data pengelolaan sumber daya alam kita pada 4 sektor saja. Ya, ini Anda pasti akan terkaget-kaget melihat angkanya. Saya mau mengambil di angka tahun 2024, produksi dan penjualan. Batu bara kita itu ada 836 juta ton. Ya, dengan kurs dolar waktu 2024 itu 131,17 US dollar. Anda tahu berapa hasilnya dari penjualan kita? Itu ada 1.699 triliun. Anda bisa bayangkan. Ya. Kemudian nikel kita ada 1.092.000 metrik ton. Dengan kurs dolar waktu itu 19,3 ribu. Ya. Anda bisa bayangkan berapa hasilnya? 326 triliun rupiah. Kemudian timah ada 42.000 metrik ton dengan harga 33.600.000 US dollar, ya. 33.600 US dollar. Berapa yang dihasilkan? 21 triliun. Anda bisa bayangkan itu, ya. Kemudian emas. Di tahun 2024 ini, data 2024 ya. Ya, 2 tahun sebelumnya, belum jauh-jauh amat. 43.078 ya, kilogram. Dengan harga 80.000 ya, 80.000 US dollar. Totalnya emas ini ada 53,320 triliun. Anda bisa bayangkan itu ya. Dan ketika kita totalkan itu ada 2.101 triliun. Ini cuma sumber daya alam kita. Anda bayangkan cuma 4 item itu. Nah, kalau kita hitung dari royalti 20%, saya ambil paling tinggi nih, royalti 20%. Itu harusnya penerimaan negara bukan pajak. PNBP-nya itu 420 triliun. Tetapi Anda perhatikan, tabel sebelah itu pendapatan PNBP kita di 2024 itu hanya 140,5 triliun. Jadi ini sebetulnya kurang lebih sekitar ya 7-8% aja royaltinya. Anda bisa bayangkan tuh. Nah, kalau Anda lihat tren sekarang ini, Anda lihat ketika pemerintah berupaya mau menaikkan royalti, investor asing tuh mau narik diri, mau ambil modalnya keluar karena mereka merasa tertekan. Nah, emang iya, mereka pasti narik modal keluar karena mereka berurusan dengan perizinan dan pungli saja, itu mereka sudah ditekan habis-habisan. Ya, belum lagi papa minta saham. Ya, punglinya tinggi, kemudian suapnya tinggi, ya mereka pasti menyerah. Maka skemanya yang harus dilakukan oleh negara adalah merombak pola kontrak karya. Kemudian dari sisi perizinan dan lain-lain, jangan membebankan ke investor. Kemudian pejabat-pejabat yang sering minta saham segala macam. Nah, ini yang membuat investor kabur. Nah, Anda bisa bayangkan itu pendapatan pada sektor dia sudah 2.000 triliun lebih itu. Belum lagi kita hitung kelapa sawit, belum lagi kita hitung bidang perikanan kelautan, belum lagi kita hitung kayu, belum lagi kita hitung pasir besi dan macam-macam. Dengan ini, logikanya APBN kita 3.000 triliun dan bergantung pada pajak 2.000 triliun lebih itu tidak masuk akal. Artinya masuk kantong, kemudian pejabat otak peras dan segala macam. Ini yang buat negeri ini nggak maju. Luar biasa ya, kekayaan negeri kita ini ternyata bukan kaleng-kaleng. Kita ini negara kaya itu bukan dongeng. Pantesan saja negara luar itu ingin merebut negara kita ini. Jadi ternyata kita ini sebetulnya sudah sejajar dengan Brunei Darussalam ataupun Arab Saudi. Kita ini bukan negara miskin. Tapi ya, karena pejabat di negeri ini banyak rampoknya, kekayaannya ya habis disikat mereka. Jadi ya, mungkin sampai hari ini atau bahkan seterusnya, kita ini rakyat tetap diperas untuk bayar pajak. Karena negara bergantung hidupnya dari rakyat. Negara bergantung dari pajak. Sementara kekayaannya sendiri habis disikat. Rakusnya sudah bukan kepalang. Korupnya juga sudah masuk korup tingkat dewa. Disinilah kadang kita ini tidak masuk akal dengan alasan-alasan mereka itu. Dagangan BBM yang jelas dimonopoli oleh negara artinya tidak ada saingan. Rugi terus. Padahal yang beli itu nggak ada yang utang. Semuanya bayar. PLN
dimonopoli, nggak ada saingan. Tapi rugi terus. Alasannya kan ada yang nunggak. Ya kan yang nunggak juga bayar, kena denda lagi. PDAM, Telkomsel, semua dagangan pemerintah ini, dagangan negara ini mengeluh rugi. Rampoknya sadis. Sudah jadi ekosistem. Kalau ditarik satu, ya kena semua itu. Makanya koruptor di negeri kita ini dilindungi. Bahasanya juga koruptor jangan dizolimi. Ya karena saling berketerkaitan. Undang-undang perampasan aset gak bakal direalisasikan. Sulit direalisasikan. Ya karena itu. Gak ada pejabat lama, gak ada pejabat baru. Mentalnya mental korup. Dikasih duit buat ngurusin rakyat, disikat. Disuruh ngurusin BUMN, hasil bumi, administrasi, habis. Malah minta disubsidi. Pada nggak takut mati kali ya? Dari data yang saya punya sejak tahun 1961 hingga hari ini, rupiah terjamin tidak pernah menguat. Ulang. Oke. Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang, nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal. Tegas. Oke. Data saya, saya tunjukin lagi, bahwa yang namanya sumber daya habis dikuras. Rakyatnya miskin habis-habisan. Bahwa daya tawar Indonesia habis. Tidak punya apa-apa. Karena Anda tertekan dengan utang, jebakan utang namanya. Bahwa Anda tertekan oleh namanya disiplin eksternal pada fiskal. Itu diakui oleh ahli fiskal internasional. Sehingga Anda tidak berdaya. Itu yang saya sebut sebagai Indonesia mengalami, ulang nih, saya ngomong kemana-mana nih, mengalami kelumpuhan ekonomi. Apa saya mau bilang bahwa hari ini kita teduh, kita tenang, ya, rakyat bisa dikabarkan oleh pemerintah tentang dampak perang, tetapi tidak mengganggu hayat hidup banyak dibanding dengan tempat-tempat lain yang orang gelisah hidup dengan tidak kepastian di mana-mana. Ya, dan dalam jangka panjang kita tetap tertekan secara eksternal, bersedia untuk dijajah tanpa merasa dijajah, lalu kemudian yang paling menikmati adalah mereka yang berada di atas tanpa punya harkat martabat. Jadi menurut Anda itu tidak, kalau tadi Bang Karena Aryo- memang dalam jangka panjang kita tertekan secara eksternal. Oh, Bang Norsi ini saya bukan baru kenal sebulan 2 bulan, tidak. Saya kenal dari usia saya muda. Dia by data. Jadi makanya kenapa saya itu gembira melihat semua ilmunya keluar dan kita dengar, dan hari ini menjadi edukasi bagi rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan pesan beliau ini bisa didengar oleh pemangku kuasa negara dan bisa mendengar, sehingga langkah-langkah itu tetap harus dievaluasi. Ini yang saya sebut dengan kritik. Bukan dengan hujatan dan caci maki seperti pengamat yang lain itu, gitu loh. Thank you loh, Bang Norsi. Terima kasih banyak. Poinnya begini. Sebenarnya saya mau mengajak ini kalau pakai bahasa Ali Muhtar Ngabalin, ini saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, ini saling mengingat dalam kebenaran. Ya. Kalau dia saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, maka mestinya itu para petingginya itu tidak baper. Ini petingginya baper. Anda mesti pandai-pandai berkomunikasi di era yang namanya seperti sekarang. Anda jangan nunjukin temperamental, Anda jangan nunjukin baper, sementara Anda tidak pernah memberikan optimisme sejati. Yang Anda berikan adalah optimisme palsu. Itu yang tidak boleh. Punya dibeli pakai dolar. Nah, begitu rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor komoditas-komoditas tadi melonjak naik. Efek dominonya kemana? Harga bawang putih, mie instan, gorengan, tahu tempe, sampai beragam bahan baku masak dan barang sehari-hari di pasar desa ikutan naik. Artinya apa? Kalau mata uang rupiah kita melemah, kemampuan belanja masyarakat, bahkan yang ada di desa pun ikut terancam. Itu baru permulaan. Yang jauh lebih ngeri adalah efeknya ke lapangan kerja, karena investor asing mulai kabur. Gimana mekanismenya? Kita bahas tuntas di part 2. Kalau sekarang biar nggak ketinggalan. Harga dolar naik, orang kampung nggak kena. Oh ya, tolonglah, jangan asal bunyi. Orang kampung itu kan petani. Petani jualan beras ya kan? Perlu pupuk. Petani beli pupuk. Pupuk dibuat di pabrik. Pabrik perlu bahan, belinya pakai dolar. Pabrik perlu minyak, belinya pakai dolar. Kalau harga naik, petani beli pupuk jadi lebih mahal. Pupuk sekilo yang tadinya 10.000 jadi 15.000.
Beras itu dijual ke kota kan, bawanya pakai apa? Pakai truk. Truk perlu bensin. Bensin pakai dolar.